Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Rafiah, dosen tetap Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Raden Rahmat, Malang. Spesialisasi saya mengajar dalam bidang pendidikan ekonomi. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Media Pembelajaran IPS dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknis pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, kemampuan yang diharapkan, dan mode perkuliahan pada mata kuliah Media Pembelajaran IPS. Media Pembelajaran IPS merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa Prodi Pendidikan IPS dalam melaksanakan proses pembelajaran tentang bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran di sekolah tingkat menengah pertama atau SMP. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan media pembelajaran, merancang media pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, serta mengevaluasi media pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik selama 14 kali pertemuan. Topik-topiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian media pembelajaran, fungsi dan peran media pembelajaran, pengelompokan media pembelajaran, media sederhana, pemilihan media pembelajaran, menjelaskan berbagai model media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran mulai dari audio, visual, dan komputer, serta bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran. Setelah kita tahu gambaran teknik pengajaran saya pada mata kuliah Media Pembelajaran IPS, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan kepada mahasiswa. Cara saya menyampaikan kepada mahasiswa ada dua strategi yang saya gunakan. Yang pertama adalah dengan penyampaian saya dengan menggunakan textbook karangan Arif Sadiman dengan judul Media Pembelajaran. Penyampaian saya didukung dengan PPT agar mahasiswa lebih mudah memahami apa yang saya jelaskan. Yang kedua adalah review jurnal. Review jurnal tentang pengembangan media pembelajaran IPS. Review jurnal dilakukan secara berkelompok, namun presentasinya secara individu. Saya yakin dengan tugas seperti itu mahasiswa bisa mandiri dan bertanggung jawab atas kerja kelompoknya. Teknis yang kedua, interaction, yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas saya selalu meminta mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, bertanya, memberi tanggapan, memberi sanggahan agar perkuliahan di dalam kelas berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan WA Group sebagai sarana diskusi di luar kelas. Dan yang ketiga, menggunakan Google Classroom sebagai sarana pengumpulan tugas bagi mahasiswa dan memberikan feedback kepada proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Yang terakhir adalah metode assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Di awal perkuliahan saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh mahasiswa dengan dosen. Di dalam kontrak perkuliahan terdapat bobot penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa, seperti ini. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Media Pembelajaran IPS secara offline di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah.
Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Jadi saya tidak perlu absen di SIMA ya, karena semuanya sudah hadir. Pada perkuliahan hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Masih ingat media pembelajaran itu apa? Penyalur informasi pesan pada penerima pesan. Penyalur informasi pesan pada penerima pesan. Ada yang lain? Sarana penyampaian pesan. Sarana penyampaian pesan. Jadi teman-teman sudah tahu kan? Sudah paham yang dimaksud dengan media pembelajaran itu adalah sarana atau penyalur dari pemberi pesan terhadap penerima pesan. Kalau dalam pembelajaran adalah penerimaan atau penyaluran pesan, materi, informasi terhadap penerima pesan. Itu media pembelajaran. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Bisa dilihat di depan. Jenis media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah media visual. Media visual itu berkaitan dengan unsur penglihatan. Unsur penglihatan. Jadi media visual bentuk-bentuknya seperti ini. Ada gambar, diagram, peta, grafik. Jadi media yang bisa dilihat oleh peserta didik itu dalam kategori media visual. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Dan untuk yang kedua, media audio. Jadi media audio itu yang terdapat unsur pendengaran. Jadi medianya berupa apa? Ada radio, tape recorder, itu masuk dalam kategori jenis media audio. Keterampilan yang dapat dicapai ketika guru itu menggunakan media audio, dan siswa yang dicapai itu apa? Pemusatan perhatian, mengikuti pengarahan, melatih daya analitis, menentukan arti dan konteks, dan memilah-milah informasi. Itu adalah keterampilan yang dicapai ketika menggunakan media audio. Bisa dipahami? Bisa saya lanjutkan? Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, media ini media audiovisual. Jadi media audiovisual itu adalah gabungan dari media tadi, media audio dan visual. Jadi di media audiovisual itu ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur penglihatan dan yang kedua adalah unsur pendengaran. Jadi di media audiovisual ini terdapat 2 unsur. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan audiovisual? Contohnya seperti video yang di dalamnya ada gambarnya, ada suaranya yang meliputi 2 unsur tadi, penglihatan dan pendengaran. Itu media audio visual. Dan yang terakhir itu media kinestetik. Tahu kinestetik itu apa? Kinestetik itu yang berhubungan dengan gerakan fisik. Penggunaan memerlukan sentuhan ataupun perasaan mendalam. Jadi media itu tidak hanya dalam bentuk fisik, namun lingkungan juga bisa dijadikan media. Perasaan, suasana itu juga bisa dijadikan media.
Tadi kembali lagi ke pengertian awal, media itu adalah penyaluran informasi yang diterima oleh penerima pesan atau dalam hal ini adalah peserta didik dengan menggunakan perantara. Kalau dalam kinestetik itu bisa menggunakan lingkungannya, suasananya. Contohnya dramatisasi, demonstrasi atau permainan simulasi. Kalau dalam IPS mungkin bisa dicontohkan interaksi antara penjual dan pembeli, ekonomi ya. Nah, kita praktekkan di dalam kelas tanpa misalkan tidak ada media di situ, bisa dipraktekkan langsung. Itu juga bagian dari jenis media. Nah, mungkin itu penjelasan saya dari jenis dan karakteristik media pembelajaran. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya. Saya ingin tanya, pertimbangan apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam menentukan media yang digunakan dalam pembelajaran? Terima kasih. Siapa namanya, Mbak? Saya Wiwi Lailatul. Wiwi Lailatul. Yang ditanyakan tadi itu adalah pertimbangan apa ketika kita mau menentukan media apa yang digunakan di dalam kelas. Kalian calon guru jadi perlu mempertimbangkan mau menggunakan media apa di dalam kelas. Yang pertama adalah tujuan pemilihannya apa. Misalkan tujuan pemilihannya kalian bisa melihat dari materinya, karakteristik materinya apa. Tujuan pemilihan media pembelajaran. Terus tingkat kematangan siswa itu. Misalkan contohnya kalian kan sudah tahu jenisnya media, ada audio, visual, dan kinestetik. Misalkan sampean ngajar di TK, kematangan emosionalnya kan masih tidak bisa dijelaskan secara abstrak. Tapi sampean menggunakan media audio, hanya menjelaskan dengan suara saja. Siswa bisa paham apa tidak? Nah, jadi dilihat dulu tujuan pemilihannya, sasarannya untuk siapa, siswa kelas berapa, tingkatannya berapa, itu juga perlu dipertimbangkan. Dan yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana juga harus ada untuk memanfaatkan hal tersebut atau media tersebut. Yang kedua adalah kemampuan seorang guru tersebut dalam menggunakan media. Misalkan ada guru mau menggunakan media A, tapi megang aja nggak bisa, mengoperasikan tidak bisa. Jadi tidak akan bisa mencapai suatu pembelajaran yang efektif ketika seorang guru tersebut tidak bisa menggunakan media itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, Mbak Dwi. Ya. Siapa namanya? Mbak Suci. Oh, Mbak Suci. Siapa Mbak? Apa Mbak? Saya mau tanya, sebaiknya menggunakan media apa jika di sekolah fasilitas, sarana, dan prasarananya itu terbatas? Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Memang sekarang itu kondisinya kita bisa lihat sendiri ya, pendidikan di negara kita banyak ketimpangan khususnya untuk sarana prasarana. Yang dekat kota bagus sekali. Yang mohon maaf, yang jauh dari kota, kalian tahu sendiri kan, banyak fasilitas yang kurang memadai, bahkan bisa dikatakan, mohon maaf,
tidak layak. Nah, tapi kalian calon guru itu jangan dijadikan sebuah alasan. Jadi guru itu harus kreatif, inovatif. Kalau kondisinya seperti itu, nah inilah tugasnya guru, harus kreatif. Tidak karena alasan nggak ada LCD, nggak ada laptop, tidak hanya terbatas. Jangan menjadikan itu keterbatasan, tapi harus menjadikan itu sebuah motivasi untuk lebih kreatif dan produktif lagi. Bisa dilakukan dengan cara apa? Tadi, media keempat. Jadi, media kinestetik. Kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada. Contohnya, tadi kan saya sampaikan, misalkan mau menyampaikan, misalkan pelajaran pasar. Ada perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Biasanya menggunakan laptop. Kok laptop meja aja kadang nggak ada toh? Nah, kita bisa diajak anak-anak itu ke pasar. Ditunjukkan, ini loh yang terjadi di pasar. Ini loh interaksi antara penjual dan pembeli. Kan bisa belajar di situ. Kita bisa memanfaatkan lingkungan. Jadi sekali lagi jangan menjadikan itu sebagai alasan. Jadi guru itu harus kreatif, inovatif, bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya, khususnya dalam mengembangkan atau menggunakan media pembelajaran. Mungkin cukup itu dari saya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa sudah jamnya ya. Sudah selesai. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi pesan saya, jangan minder meskipun kuliah di swasta. Tetap kualitas kalian sama dengan negeri. Perbaiki prosesnya, perbaiki diri kalian untuk menjadi lebih baik. Semoga teman-teman yang hadir pada kuliah hari ini bisa menjadi guru yang profesional, inovatif, produktif, dan bisa membanggakan kalian, khususnya orang tua dan universitas. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian PDD UKTPT saya bidang pengajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.